alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Rizky, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B, NIM 1201698. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas terstruktur Islamic Marketing dan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terdapat beberapa peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Sebutkan dan jelaskan. Adapun 4 peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan, yaitu 1. Menentukan target pasar, 2. Membuat konsep produk, 3. Mengelola harga jual, 4. Menyusun rantai distribusi. Yang disebut konsep bisnis pasti sudah tersusun dengan baik, termasuk marketnya. Menentukan target pasar yang dimaksud adalah mengetahui secara spesifik tentang keinginan pelanggan. Yang kedua, membuat konsep produk. Produk yang telah terkonsep jangan langsung digarap. Tunggulah hingga tim penyurvei mengunggah data selera calon pelanggan di lapangan. Selanjutnya, mengelola harga jual. Harga jual akhir diperoleh dari kalkulasi biaya bahan baku dan dana yang dibutuhkan untuk mengelolanya menjadi produk siap jual. Yang keempat, menyusun rantai distribusi. Perpendek rantai penyaluran produk agar selisih harga diri produsen ke konsumen tidak terlalu jauh. Sebenarnya harga yang dipatok perusahaan telah disesuaikan dengan kemampuan pelanggan berdasarkan hasil survei lapangan. Kedua, bacalah surah Al-Qasas, jelaskan isi kandungan dari ayat ini, apa hubungan dengan pemasaran. Baik, di sini saya akan mempersingkat waktu dan saya akan langsung menjelaskan tentang isi kandungannya. Dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu, berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia dan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang halal tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan memberikan sedekah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah, berupa tindakan berbuat kerusakan di muka bumi dan penganiayaan terhadap kaummu. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dimaksud dengan harga yang adil? Harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Keempat, bagaimana sistem pasar menurut Islam? Sistem pasar dalam Islam itu sendiri menerapkan sistem pasar yang harganya ditentukan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi ketidakadilan, barulah pemerintah ikut campur tangan untuk melakukan kegiatan pasar yang sesuai dengan aturan Islam. Maka diperlukan penerapan moral dari pelaku pasar itu sendiri. Selain penerapan moral dan pasar, juga diperlukan pengawasan dalam kegiatan untuk mengontrol segala kegiatan tersebut. Yang kelima, sebutkan prinsip pasar dalam Islam dan jelaskan. Adapun prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam adalah 1. Ar-ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua, berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbuhan atau ikhtiar atau monopoli. Ikhtiar atau penimbuhan adalah
menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan cepat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara. Selanjutnya, ketiga, kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang keempat, keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Yang keenam, jelaskan harga dan persaingan sempurna pada pasar Islam. Harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Apapun pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya antara lain bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, perfect info, harga ditentukan oleh pasar. Yang ketujuh, jelaskan apa yang diketahui tentang hisbah dan pengawasan pasar. Dengan demikian, hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah mengerjakan larangannya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun muhtasib atau disebut dengan pengawas pasar juga mempunyai tugas berlangsung dalam pasar. Tugas dalam mengatur hak-hak manusia ataupun hak bersama yang kesemuanya berlangsung dalam pasar. Muhtasib bertugas menjamin tidak terjadinya kecurangan di pasar, penimbunan barang yang dapat menyebabkan naiknya harga, spekulasi di pasar, atau mafia di pasar, dan segala bentuk dapat mengganggunya. Nomor 8, bacalah surah An-Nahl 90 dan jelaskan apa kandungan surah An-Nahl 90 dan apa hubungan dengan pemasaran. Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kandungannya, Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap para kerabat dan melarang perbuatan dan perkataan yang buruk serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, jelaskan mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, bagi Rasulullah zat penentu harga hanyalah Allah semata. Bahkan lebih jauh intervensi pemerintah dalam menentukan harga bisa dikategorikan sesuatu yang zalim. Namun yang jelas Nabi memang menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan bisa berlangsung, melarang talaki rukban, yakni menyongsong ke khalifah di luar kota. Dengan demikian, pedagang tadi mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota tersebut. Situasi pasar. Yang kedua, B. Masa Khulafaur Rasyidin. Kebijakan ekonomi di masa Khulafaur Rasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan yang dilaksanakan Rasulullah.
Penyempurnaan dilakukan di saat ini sebagai bagian dari proses kejuaan dan mengantisipasi keadaan. Pada masa Abu Bakar misalnya, tidak ada hal yang terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap satu kaum yang bersedia. Yang C, pada masa Bani Umayyah, agak sulit memang mengumpulkan informasi tentang kebijakan mekanisme pasar di masa dinasti Umayyah. Namun, yang jelas ketika itu perdagangan telah berkembang pesat dan bukan sekedar pasar tradisional dengan cakupan wilayah dan komoditas yang terbatas. Tampaknya ini merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa mekanisme pasar bebas dan telah diterapkan pada masa itu sebagai kelanjutan kebijakan yang telah diterapkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya pada masa Abbasiyah, Al-Ghazali saat itu sudah berpikiran bahwa timbulnya harga adalah dari kekuatan pemerintah dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menjelaskan evolusi terciptanya pasar secara rinci dalam bukunya Ulumuddin. Yang lebih mengagumkan adalah Ghazali rupanya paham konsep elastisitas permintaan. Menurutnya, mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah dan meningkatkan volume penjualan, dan akhirnya meningkatkan keuntungan pula. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kekuatan pasar atau market power? Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produk di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang Anda ketahui tentang permintaan harga barang, pendapat konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi konsumen, masalah penawaran, dan keuntungan. Permintaan barang adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Pendapat konsumen adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan. Pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Selera konsumen adalah tingkat keinginan konsumen akan sesuatu barang atau karya. Selera konsumen bisa dikatakan bersifat subjektif karena selera konsumen tergantung pada pelaku konsumen. Ekspektasi konsumen adalah apa yang dipikirkan oleh konsumen yang harus disediakan oleh penyedia jasa. Ekspektasi atau harapan bukan merupakan prediksi dari apa yang akan disediakan oleh penyedia jasa. Ekspektasi atau harapan akan timbul saat konsumen memerlukan suatu barang atau jasa. Maslahah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syar'ah. Sedangkan mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga yang waktu tertentu. Keuntungan adalah keadaan di mana pendapatan lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Kerugian adalah keadaan di mana pendapatan lebih kecil daripada modal yang dikeluarkan. Berikutnya, impas adalah keadaan di mana kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama. Berikutnya nomor 12, jelaskan konsep keseimbangan pasar dan ketidaksempurnaan pasar beserta solusi dalam Islam.
Keseimbangan pasar merupakan penetapan kondisi yang tidak ingin menambah atau mengurangi antara harga dan produk yang dijual, dan adapun ketidaksempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi ketidakefisien sehingga mengganggu perwakilan ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Solusi yang dapat dilakukan yaitu 1. Larangan ikhtiar. 2. Membuka akses informasi. 3. Regulasi harga. Nomor 13. Jelaskan peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Untuk pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dan kegagalan pasar seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Contohnya pencemaran lingkungan. Untuk mekanisme pasar yang tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah, aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Yang terakhir, jelaskan proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Pengenalan masalah yaitu dari proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, diantaranya waktu, perubahan situasi, pemikiran, produk, konsumen produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Sekian penjelasan dari saya tentang peran pemasaran dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Rizky, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 3B, NIM 1201698. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.